Paling kalau sejawa ya, Jabodetabek dan Jawa, saya kasih free ongkir. Free ongkir. Free ongkir. Jabodetabek Sama Jawa. Hey, halo Sobat Hijau, ketemu lagi sama Papa John di sini. Hari ini adalah hari yang spesial. Saya udah ditemenin Bang Wahyu. Jadi saya lagi di lapaknya Koperasi Kompeten. Jangan lapak tuh. Kan Base campnya base camp. Koperasi Kompeten, komunitas pegiat tanaman hias eksotis Nusantara. Nah, hari ini saya sama Bang Wahyu mau review beberapa jenis tanaman. Beberapa jenis tanaman kuping gajah. Nah, seringkali kita temui di pasaran tuh, kadang-kadang kita nggak tahu nih kenapa sih harganya beda antara satu jenis Clarinervium dengan Clarinervium yang lain. Kadang-kadang jenisnya itu ternyata Clarinervium sendiri ada beragam. Nah, itu juga berpengaruh ke harganya. Kayak ada yang dark form, terus ada yang kancing merah, ada yang sulanjana, ada yang king, ada yang normal form, seperti itu. Nah, hari ini kita akan berbincang sama Bang Wahyu. Kita bahas beberapa jenis kuping gajah yang sangat populer di Indonesia dan di dunia. Oke? Oke, yang pertama kita punya apa nih, Bang? Yang klasik-klasik dulu aja. Yang klasik. Yang klasik berarti itu tuh. Clarinervium. Clarinervium ya? Nih, ori. Nah, ini apa, Bang? Ini Clarinervium ori nih ya. Biasa aja. Cuman dia rada keriting. Spesies. Ini dari biji. Ini dari biji nih, Bang. Sampai gede. Ngeronyok. Iya. Yang menarik sendiri dari Clarinervium, lu percaya nggak, Bang? Biasanya orang kalau beli kuping gajah tuh nyarinya ini dulu, Clarinervium dulu. Iya. Habis dari Clarinervium, dia nyari jenis yang lain. Iya kan? Nah, berarti ini bener nih, ini favorit gua karena apa ya? Ini pintu masuk ke dunia kuping gajah tuh The Legend Clarinervium sih. Gitu. Ini yang normal form. Ini yang normal form, Sobat Hijau. Nah, kalau untuk ukuran segini, ini di koperasi harganya berapa, Bang? Yang ini 425 sih. 425, ini bonggolannya udah gede banget. Bonggolannya gede. Daunnya banyak banget, teman. Nah, Bang Wahyu bisa cerita nggak? Ciri khasnya Clarinervium apa? Bentuk sama uratnya sih. Bentuk sama urat. Bentuk sama uratnya. Iya, uratnya dia banyak. Udah gitu gini ya, enggak. Uratnya tuh kalau kelari gimana ya? Rame banget uratnya. Tapi dia ototnya kurang, itu kelemahannya kelari. Jadi kurang berotot, kurang gelembung-gelembung gitu. Nah, itu bisa ditemui sama di kuping gajah yang lain. Gitu. Nah, untuk bentuknya kelari sendiri ada beberapa. Abang Wahyu punya ini nih. Ada hybrid. Ada yang hybrid, ada yang... Nah, ini nih. King mutasi. Ini keren banget nih. Ini Clarinervium tapi... Yang king mutasinya deh. Mutasinya. Ini king mutasi. Ini Clarinervium king tapi mutasi ya, Bang? Mutasi. Sedikit apa ya, bentuknya segitiga. Coba diadoma itu dia. Bentuknya lebih segitiga. Segitiga. Jadi mirip Delta Force juga ya, Bang ya? Iya, tapi ini bukan Delta Force. Bukan. Dia nggak hybrid, ini mutasi. Mutasi ya. Mutasi bentuk. Mutasi bentuk ini. Ya, jadi mutasi bentuk yang ini. Mutasi bentuk ya. Mutasi bentuk. Tapi ini keren banget mutasi bentuknya nih. Ke arah segitiga. Iya. Mirip-mirip Delta Force yang tersohor dan mahal itu, guys. Gitu. Kalau ini nggak ada bandrolnya, ini berapa, Bang? Karena nggak ada bandrol jadi nggak dijual. Belum dijual ya? Belum dijual dulu yang ini. Tapi teman-teman kalau nanti mau apa ya, mau meminangnya bisa kontak Bang Wahyu. Nanti saya kasih lah kontak personnya. Di video-video saya yang sebelumnya juga ada tuh kontaknya Bang Wahyu sebagai admin koperasi. Jadi kalau minat kontak aja Bang Wahyu. Ada yang hybrid bagus. Ada yang hybrid bagus. Nah, sambil nunggu Bang Wahyu, saya punya ini juga nih.
Ini Clarinervium tapi ini disilang dengan Anthurium corong. Nah, Jadi bentuknya agak-agak gimana ya? Agak mirip corong sedikit nih. nekuk dia. Nekuk. Dari daun kecilnya udah nekuk. Cakep. Nah, ini kan corong ya. Corong ya. X corong tapi namanya belum ada bang ya? Belum. Nah, stang dia punya panjang ya. Stangnya panjang. Nah, ini ada yang stang pendek, hibridnya sama bintang kejora. Bintang kejora. Stangnya pendek. Coba diaduk. Ini stang panjang, stang pendek. Kalau ini hybridnya dengan bintang kejora. Bintang kejora. Nah rata-rata banyak banget kuping gajah di kita tuh apa ya? Belum dikasih nama ilmiah yang silangan-silangan. Jadi di luar sendiri apa ya? Apakah perlu didaftarkan kita nggak tahu juga. Harusnya sih didaftarkan ke ininya ya, Dewan Keamanan PBB supaya namanya itu terdaftar kayak gitu. Kalau nama sebenarnya gini ya, kalau di kuping gajah sebenarnya nama tuh nggak terlalu penting. Yang penting dia punya karakter bagus. Terus tahu aja mana spesies, mana hybrid. Iya, buat penghobi mungkin itu bang. Tapi kalau buat apa ya, kayak ilmuwan mungkin penting kayak gitu. Ya kalau itu harus ke hybridernya langsung kalau silangan. Iya. Cuman kalau spesies memang dari awal sudah ada namanya sendiri gitu. Nggak bisa diotak-atik kalau spesiesnya. Clarinervium udah tetap. Magnificum. Nah, cuman kan yang sekarang beredar ini kan silangan-silangan ini, hybridernya ini. Hybridnya banyak nama gitu. Banyak nama. Kadang-kadang udah di hybrid, udah disilang, terus disilang lagi. Itu namanya penyilang A dengan penyilang B beda nama. Nah, ya kan? Iya. Itu yang sekarang beredar di masyarakat para pecinta tuh itu sebenarnya. Iya, salah satunya yang apa yang gokil tuh namanya tuh Haji Uli. Padahal King of Spade ya. Kalau di luar bilangnya King of Spade, kalau di Indonesia ada yang bilang Haji Uli. Sayang kita nggak ada stoknya, tapi nanti bisa lah. Kalau kita udah ada, kita update di YouTube juga. Oke, berikutnya kita juga punya. Ini Orion lagi nih. Ini Orion nih. Ini sangar banget. Badak ya. Ini badaknya nih gede banget, gede banget. Anthurium portilai. Karakternya gimana nih bang? Ada yang lebih panjang, daunnya panjang, narrow, lebar, sayapnya lebih lebar dan dia lebih ramping, daunnya lebih gelap. Ada yang lebar seperti ini gitu loh. Kata orang ini hybrid, ini nggak hybrid yang ini. Ini asli. Ini spesies. Portilai guys. Ini barang lama. Ini cakep banget ini. Daunnya mulus. Aduh. Keren, bentuknya apa ya? Punya kekasan tersendiri, nggak disamain sama jenis-jenis yang lain. Mungkin agak mirip dengan apa ya, subsignatum, tapi form mature-nya beda. Oh gini, sebentar saya ambil subsignatumnya ya. Nah ini dia nih. Nah ini subsignatum. Waktu kecil mirip, tapi ini gedenya nih portilai, jadinya seperti ini. Nah kalau subsignatum besarnya seperti ini, bentuknya lebih segitiga. Jadi ini bisa dilihat perbandingannya. Ini portilai yang masih anakan. Nah, sobat hijau, ini kalau portilai yang ori, ini anakannya ukuran segini. 1, 2, 3, 4, 5. 1 juta rupiah. Nanti kalau minat bisa kontak ke adminnya koperasi, which is Bang Wahyu. Nah kalau yang besar, ini yang ukuran 5, besarnya, ini bandrolnya 5,5. Jadi beda ya sama subsignatum. Gitu. Nah kalau subsignatum yang sana. Subsignatum, ini portilai. Oke. Kita pinggirin dulu. Nah sobat hijau kalau mau lihat-lihat barangnya langsung juga bisa. Di Google Map itu saya udah apa ya, saya buatkan ininya, titik pencarian, yaitu sekretariat kompeten. Nah kalau sekretariat kompeten, di situ teman-teman kalau masih di daerah Jabodetabek bisa lah langsung meluncur ke sini.
Nah, sekarang kita lari ke Magnificum. Magnificum. Ini Magnificum. Nah, ini Magnificum nih. Ini Magnificum. Kalau mau tadi bicara tentang spesies di Magnificum, itu spesiesnya yang batangnya kotak, bukan U ya, bukan U atau yang bulat. Ini kotak beneran. Ini kotak beneran. Ini spesies. Kelihatan nggak bang? Ada yang U ya? U mana ya? Stang U, stang U. Batangnya kotak. Kotak. Bener-bener kotak, nggak ada lengkungan sama sekali. Magnificum. Magnificum. Ah, ini nih. Satunya nih. Nih. Kalau yang ini banyak orang bilang ini stang U. Namanya apa nih bang? Saya Magni juga. Magnificum apa? Silangan. Sini udah kena hybrid jadi. Kena hybrid. Kalau orang sini sekarang bilangnya Norte dan Verde. Ini batangnya U. Kalau dilihat dari atas kayak memang kayak kotak gitu, tapi dirabah di bawah itu cembung. Ini banyak orang keliru. Jadi ada perseginya cuma satu sisi aja. Ya. Tapi di sebelahnya di bawah melengkung ya. Melengkung gitu. Kalau dilihat dari atas memang seperti flat. Nah, tapi nggak kotak. Banyak kesalahan di para pecinta tuh seperti itu. Bilang kotak, tapi pas dirabah bawahnya melengkung, itu nggak bisa dibilang kotak. Kadang-kadang bilang U atau D ya. Ya. Kalau untuk nyari yang benar-benar spesies itu yang benar-benar kotak dari atas, samping dan bawah. Ada berat. Iya. Gitu. Jadi kalau teman-teman mau nyari Magnificum, uratnya juga agak beda kan. Cari yang kotak, lumayan jarang tuh. Kalau mau nyari spesies ya memang kotak. Yang kotak. Kalau mau punya yang spesies. Oke, kita lanjut bang. Setelah Magnificum kita mau ke apa? Munculin apa nih? Nah, Waroquenum. Ini juga legend nih. Ini ratunya kuping gajah nih, sobat hijau. Waroquenum atau lidah gajah. Ukurannya udah ini kemarin diukur 20-25 cm nih kayaknya. 28 cm ya. 28. Nah, sobat hijau, ini tuh kayak apa ya? Ini yang naroform ini. Waroquenum ini karakternya seperti ini, teman. Jadi kalau teman-teman mungkin sempat suka dengan philodendron, dia adalah melanonya kuping gajah. Jadi daunnya panjang, terus gimana ya, velvet gitu, cakep. Dan harga pasarannya masih lumayan sekarang. Ini berapa nih bang? Ini di 1,7 ya, bisa negosiasi. 1,7 masih bisa nego. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 daun, tapi ini udah ngejuntai ya. Iya, udah 8 daun. 8 daun ngejuntai. Waroquenum. Kita juga punya yang stok yang ekonomis. Ada. Mana ya? Ekonomis. Ada yang kecil. Ada yang kecil ya. Keren ya Waroquenum ya guys. Warok. Ini yang size ekonomis nih. Ini berapa daun? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 juga. 8 juga, tapi ukuran size-nya lebih kecil. 8 tapi size-nya lebih kecil. Ini harganya cuma 850.000. Jadi kalau teman-teman mau main langsung ke sini bisa ngecek langsung juga. Nanti cari aja Bang Wahyu Rimba, yang suka main di hutan. Main di hutan jarang pulang. Endemik. Gitu. Nah, sobat hijau, kita juga kedatangan tamu spesial. Seorang YouTuber juga. YouTube channelnya namanya Bumi Biru. Nah, beliau ini sudah terbiasa untuk mereview jenis-jenis tanaman, harga-harga tanaman hias. Mungkin ada baiknya kita undang langsung ke sini, kita ngobrol-ngobrol bareng juga. Oke, kita sudah bareng Ibu dari Bumi Biru, YouTuber yang tersohor dan sudah terbiasa mereview tanaman, mereview harga-harga di mana ya? Di mana-mana. Di lapak-lapak tanaman hias
di Indonesia. Baru sejabodetabek. Sejabodetabek, tapi lumayan Bu, sejabodetabek itu saya yakin ada 1000 lebih lapak tanaman hias. Kayak gitu. Nah, sebelum kita lanjut, saya mau tanya-tanya nih ke Ibu nih. Ibu punya pengalaman menarik nggak Bu terkait dengan tanaman kuping gajah? Saya memang mungkin saya sapa dulu ya. Oh iya. Sahabatnya siap. Bang John ya. Apa sih sahabatnya? Apa saya bilang sebutannya? sobat hijau. Sobat hijau. Oke. Halo sahabat hijau dari Papa John ya. Saya hadir di YouTube-nya Papa John. Salam kenal ya dari Bumi Biru. Jangan lupa di-subscribe. Jangan lupa di-subscribe. Oke. Ya, mungkin saya baru beberapa kali lah tampil, kedua kalinya di bersama dengan YouTuber yang lain ya, tapi masih dengan pecinta tanaman juga. Nah, alhamdulillah saya merasa sangat terapresiasi diundang oleh YouTube-nya Papa John dan khususnya oleh Koperasi Kompeten ya. Nah, saya sangat terapresiasi sekali. Ya, mungkin awalnya saya hanya seorang ibu rumah tangga biasa yang juga mencintai tanaman. Itu aja sih basicnya. Iya. Oke, nah kalau mengenai pengalaman saya, barangkali ini bukan pengalaman yang gimana-gimana ya Bang John ya, tapi apa ya, sebetulnya mungkin di luar sana lebih banyak yang berpengalaman pasti ya. Nah, sepanjang saya mereview, tentu semua tanaman buat saya adalah istimewa ya. Tapi memang dari jenis khususnya anthurium, khususnya kuping gajah, ini memang subhanallah, masya Allah, saya ngelihat banyak sekali istilahnya keajaiban yang itulah menunjukkan kekuasaan Tuhan gitu ya. Diciptakannya tuh bisa berbeda-beda gitu loh. Contohnya kayak yang di depan kita ini gitu, ya kan? Yang mungkin kalau yang belum mencintai atau baru mulai belajar mencintai mungkin belum kelihatan ya mana sih bedanya apa. Sambut malam. Ya mungkin kalau pengalaman saya pribadi memang karena dari kecil ini kan tanaman yang legend. Ya kan? Ya kan dari zaman orang tua kita dulu kita tuh dikenalinya sama ini kan, kuping gajah. Nah itu jadi itulah bekal yang membuat saya kemudian mungkin sedikit membentuk namanya tuh istilahnya yang bikin tertarik lah gitu ya, yang terus di gitu. Memori ya. Wah, dulu kalau namanya tanaman hias tuh pasti di rumah waktu saya kecil, ada kuping gajah, tuh pasti ada. Iya. Jadi terngiang-ngiang terus tuh kuping gajah. Nah kemudian begitu sekarang gitu kan, apalagi khususnya semenjak pandemi ya. Bener. Nah itu saya coba mencari tahu gitu, bahkan saya datang kalau di dekat kita ini sekitaran Jabodetabek kan pusat anthurium kuping gajah kan tahu sendiri ya tempatnya kan di atas itu kan. Nah sebutin nggak? Nggak apa-apa di daerah Ciapus ya kan. Nah disitulah dan juga banyak juga di situ para senior barangkali ya. Saya sendiri juga tidak mengenal secara khusus gitu, belum. Nah tapi info yang saya terima itu ketika jadi pengen belajar lebih karena apa, ternyata tadi anthurium kuping gajah itu bisa bermacam-macam bentuk hybridnya. Benar, Bu. Ya kan? Akhirnya ketika saya coba main-main ke sana, ya itu lebih takjub lagi gitu kan. Ternyata macam-macam. Nah, ini yang ya barangkali tanaman yang lain pun juga sama ya sebetulnya. Cuman bagi pecinta anthurium kuping gajah pasti mungkin ya saya karena juga newbie ya katakanlah begitu, tapi paling tidak ternyata memang dapat info yang istilahnya kuping gajah ini memang membawa sesuatu yang sangat menarik gitu. Intinya kuping gajah ini adalah sesuatu yang sangat menarik dan kita harus banyak belajar lah sebetulnya ya. Karena banyak sekali ternyata. Yang bikin kita harus banyak belajar ya itu tadi yang kayak Bang Wahyu bilang. Kuping gajah ini, anthurium kuping gajah ini hybridnya banyak sekali teman-teman. Jadi memang kita harus teliti juga. Nah, kadang-kadang dari situ sendiri harganya jadi varian harga range harganya jadi kadang-kadang jomplang antara jenis satu dengan jenis yang lainnya gitu. Jadi memang perlu kalau benar-benar hobi harus didalami juga.
dikulik. Nah, kalau mau aman ya mainnya yang umum-umum aja seperti itu. Kalau mau nyari hybrid, cari dengan si penyilangnya langsung, jadi tahu gitu. Iya. Jadi tahu kalau mau hybrid ya. Ini Kalau hybrid. yang hybrid cari ini dengan kawin sama apa gitu kan. Dia langsung yang nyilangin terus dikembangin dijual. Karena kita tahu sumbernya gitu. Benar. Sumbernya kita tahu gitu. Ini barang asal muasal dari mana. Kalau hybrid ya. Kalau spesies memang sudah tidak bisa diganggu gugat. Yang pengalaman saya sih memang kalau untuk dengan kepastian ID-nya mungkin harganya bisa lebih mahal sedikit, tapi kita dapat apa ya, informasi yang pasti atau jelas buat teman-teman. Jadi ketika ada orang yang nanya, teman-teman tahu teman-teman punya koleksi apa, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Di pangkuan saya sudah ada ini nih, salah satu kuping gajah idaman. Ini namanya apa, Bang? Itu Sweet Love. Anthurium Sweet Love variegata. Tapi dia ada juga yang normal form juga. Nah, ini ya. Ibu ada pengalaman nggak terkait ini? Terkait apa? Pernah nggak nge-review harga Anthurium ini? Belum pernah. Ya. Ini mintanya. Berapa itu? Ini mintanya untuk ukuran segini. 2 pohon isinya ya. Isinya ada 2 pohon. Kayaknya 3 sih, Bang. Ini 1, 2, 3. Bisa dipecah jadi 3 bagian. Nah, ini anggota koperasi menitipkan ini dengan harga 15 juta untuk ukuran seperti ini. Sesuai. Luar biasa. Pohonnya sehat, nggak ada defect memang. Variegatanya lumayan bagus, menor. Luar biasa. 15 juta. Oh iya Bang John, mungkin yang saya pernah ketika saya berkunjung ke satu nursery yang memang salah satu concernnya beliau adalah kuping gajah ya, itu info yang saya dapat dari beliau. Makanya ini mungkin saya sharing ya, atau mungkin nanti boleh ya mengklarifikasi lah betul atau tidaknya gitu. Jadi info beliau itu untuk tadi hybrid itu bisa terjadi di alam, itu betul nggak? Benar, bisa. Nah, itu kan jadi lebih sulit lagi tuh kita mendeteksi lagi gitu ya. Iya, jadi saya punya contoh nih satu nih. Ini salah satu contoh apa ya? Kuping gajah yang penyilangannya terjadi secara alami. Ini adalah Anthurium leoponerum. Ini tersilang antara Anthurium berriozabalense dengan clarinervium. Nanti sobat hijau bisa browsing berriozabalense kan, Bang? Ya, itu ada hibridnya. Yang kesilang juga sih. Dengan clarinervium, bentuknya jadi seperti ini. Kadang-kadang bentuk daunnya itu suka begini nih. Nah, ini juga lumayan harganya. Hilang. Oh, ini 675.000 dibanderolnya. Gitu. Nah, biasanya kalau yang penyilangannya dari alam apa ya? Ada nggak tuh Bang ciri khusus gitu antara hybrid yang paling dilihat dari karakter batang dan urat daunnya. Oh ya. Jadi kayak gini kan sudah terlihat jelas karakternya karakter si clarinervium. Tapi bentuk lekukannya sama seperti berriozabalense. Jadi kalau memang barang itu tersilang secara alami, pasti kelihatan di urat-urat daun sama model batangnya. Jadi kesilangnya sama apa gitu biasanya. Jadi sekarang kan banyak orang dengan pakem menerka-nerka. Dia menerka dari mana? Dari urat, bentuk dan batang. Iya. Nah, pengalaman saya juga ketika kita bertemu dengan Anthurium yang silangan-silangan, kadang-kadang kalau yang silangan alam itu
Kalau kita dapatnya sekarang, bentuknya itu formnya itu konsisten akan seperti ini terus. Tapi kalau yang kita mungkin silang sendiri itu bentuknya kadang-kadang masih bisa berubah. Misalkan saya dapat silangannya kelari dengan apa, nanti dari tongkolannya bijinya bentuknya bisa berubah lagi teman-teman, kayak gitu. Kalau pengalaman saya, soalnya saya pernah punya hybridnya kelari juga, tapi nggak tahu disilang dengan apa. Nah, begitu saya ambil bunganya dari tongkolnya itu, bijinya saya tanam, itu bentuknya berbeda dengan indukannya. Jadi yang satu bentuknya kelari mirip sweet love, tapi yang satu yang saya tanam dari biji daunnya jadi lebih panjang seperti itu. Sobat hijau, saya mohon maaf nih karena hujan, mungkin dari Bumi Biru pamit dulu, tapi saya akan lanjut dengan Bang Wahyu karena kita biasa hujan-hujanan nih. Oke Bu, makasih ya Bu. Ya, sama-sama. Oke, pamit dulu Ya. ya. Makasih. Oke, Mr. John. Kita lanjutkan Mr. John. Oke, apalagi nih Bang? Ini. Red Steam. Nah, Sobat Hijau, Apa yang Red Steam? kita juga punya ini, di koperasi ada stok ini. Ini adalah Anthurium papillaminum, tapi yang red stem, batang merah. Ada nyebres Red juga. stem, bukan red stem. Batang merah. Nah, kalau Sobat Hijau sering lihat-lihat papillaminum yang bagus tuh biasanya dia penghobi tuh ngelihatnya dari ototnya tuh. Otot tuh yang bentuk gelembung-gelembung di daunnya. Nah, biasanya kalau penghobi, kolektor tuh nyarinya ngelihatnya itu antara urat tegas, kemudian gelembungnya agak gimana ya, menonjol banget. Ini red stem ini berapaan Bang? Ini kena bandrolnya di 1,8 ya. 1,8. Masih bisa nego. Masih bisa nego-negonya Yap. sama Bang Wahyu ya. Paling kalau sejawa ya, Jabodetabek dan Jawa, saya kasih free ongkir. Free ongkir. Free ongkir. Jabodetabek Sama Jawa. Jawa. Jabodetabek dan Jawa. Bekasi kan di Jawa. Masuk ya. Oke. masuk. Kemudian kita punya apa lagi nih Bang? Banyak sih di belakang, kalau mau diambil satu-satu boleh, kalau mau main yang antik boleh. Nah, ini ada ini nih Bang. Nah, gue juga ngambil yang antik nih satu nih. Sweet Love ya. Sweet Love nih. Sweet Love. Ini kita geser ya. Haha. Ini Sweet Love, Sobat Hijau. Sweet Love. Sweet Love Jumbo. Gila, tadi yang kecil banget kan. Ini yang gede banget. Ini yang hijaunya. Tadi yang variegata. Nggak kebayang sih kalau variegata segede gini harganya bisa masuk berapa. Tadi segede gitu 15 juta. Ini segede gini. Gokil nih Sweet Love, gede banget. Ya, palingnya kalau segede gini variegata dapat G1 lah. Ya. Iya. Hujan Bang. Neduh. Sweet Love teman-teman. Jumbo. Ini ada di koperasi nih. Harganya berapa ya? 2 Mana juta. Bang harganya Bang? Itu 2 juta. 2 juta. 2 juta rupiah Sobat Hijau. Indukan dan bisa dicacah banyak sebenarnya. Jadi kalau Sobat Hijau minat, langsung aja kontak Bang Wahyu. Seperti biasa. Yuk. Bang John, sekarang kan lagi musim gelap. Iya, hujan mulu, mendung. Gelap-gelap ya. Iya. Gimana kalau kita tampil yang gelap-gelap? Iya, gelap. Kebetulan di koperasi ini ada yang memang hitam ya, bukan dark foam, ini hitamnya nih. Ini apaan Bang? Ini black crystal. Crystallinum. Crystallinum black crystal. Crystallinum. Yes. Jadi dia benar-benar hitam, beda sama dark foam. Saya ambil dark foam ya, biar kelihatan lebih kelihatan perbandingannya. Ini bentuknya juga berotot ya. Unik banget sih. Daunnya tebal, lebih tebal dari Crystallinum yang rumpun. Lebih panjang, lebih narrow.
Nah, ini dark foam ini. Nah, ini dark foam. Nah, beda kan? Hitam dengan dark foam. Tuh, warnanya. Ini yang black nih, agak lebih gelap lagi. Crystallinum. Dark, black. Crystallinum black. Nah, ini ada indukannya nih, gede. Itu apa, Bang? Ini sama, black. Itu black juga. Black. Ini bukan dark, ini black. Black Crystallinum. Ini yang besarnya. Ini Besar. harganya 800.000. 18.000 tuh, murah. Kalau saya sih saranin teman-teman langsung main ke sini aja. Nah, kalau yang ini Ke 5,5. koperasi. Dua Karena di daun. sini koleksinya banyak banget. Teman-teman bisa langsung pilih sendiri. Ini hitam ya. Saya nggak bisa Hitam. nampilin semua stok yang ada di sini karena waktunya terbatas. Terus juga proses editingnya juga makan waktu. Nanti keburu nggak tayang-tayang. Ini Magnetic X Crystal yang golden. Golden, Bang. Full. Baru lihat kan? Nah, semua daun sampai daun mudanya tuh kuning memang. Iya. Ini Ini golden. Ini golden foam ya. Ini golden foamnya. Magnificum. Magnificum X Crystallinum. X Crystallinum. Oke. Ini goldennya. Kalau mau antik ada bonsai tuh. Iya. Nah, ini juga salah satu contoh yang disilang nih, Sobat Hijau. Ini yang pasti ada darah apa ya? Kuping gajah Anthurium forgeti karena kupingannya ini menyatu dia. Jadi nyambung. Nggak ada putusnya. Ini yang pasti silangannya ada forgetinya. Ini juga lumayan harganya dan banyak juga penghobi yang mencari silangan-silangan dari terahnya Forgeti Eye. Seperti itu. Ini ya. Itu apa? Ini tuh. Nah, ini juga Oke. silangan nih. Ini Beriozabalense X Pterodactyl. Ini adalah Anthurium. Dia silangan dari Beriozabalense dengan Pterodactyl. Ini ukuran indukan. ID-nya belum ada. Banyak banget yang silangan-silangan tuh ID-nya belum ada. Ya. Indonesia lemah sekali di apa? Pendaftaran spesies tanaman. Keren ya. Ini bentuknya jadi gimana? Cakep. Agak-agak kayak bintang kejora juga. Tapi foam daunnya agak segitiga. Iya. Keren. Tapi nih buat pemain seni. Nah, teman-teman Sobat Hijau yang suka unik, ini udah mulai apa ya? Anthurium kuping gajah yang dibonsai. Ini contohnya ini nih. Basicnya dari Magnificum. Ini Magnificum tapi dibonsai jadi air terjun nih. Ya, ini bukan sambungan ya. Kuping gajah nggak bisa diopulasi. Nggak bisa extension kayak rambut Eke. Oke, nih Itu bonsai. air terjun ya modelnya. Bonsai. Harganya nanti di Japri. Ya, teman-teman kalau minat nanti bisa langsung japri aja. Bisa DM. Udah. Oke, Sobat Hijau. Karena hujannya semakin deras. Makin deras, kita udahin aja kayaknya, Bang. Terus tadi stok-stoknya yang mungkin secara umum sudah tampil, tapi masih banyak sebenarnya stok yang lain. Tapi kita nggak bisa review satu persatu karena durasinya mungkin akan panjang sekali. Nah, buat teman-teman yang mungkin minat dengan tanaman kuping gajah tadi yang sempat tampil, teman-teman bisa nanti kontak Bang Wahyu. Saya akan sematkan nomor teleponnya. Bisa di WA juga gitu. Mau nego langsung bisa, mau datang langsung Lebih baik lebih baik. Jadi teman-teman Karena bisa banyak milih pilihan. langsung karena banyak pilihan di sini. gitu. Kayak kelari ini ada banyak banget stoknya. Jadi teman-teman bisa milih langsung mau kelari yang mana kayak gitu. Oke Sobat Hijau, terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa di subscribe dan share. Terima kasih. Salam hijau. Nah. Mantap.